Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi forecasting dalam penyelesaian studi kasus. Sedikit mereview pertemuan sebelumnya, kita telah selesai mempelajari penyelesaian studi kasus forecasting dengan 4 metode. Metode yang pertama adalah regresi linier, metode kedua adalah regresi kuadratis, metode ketiga adalah metode double exponential smoothing Brown, dan yang terakhir adalah metode double exponential fold. Selain itu, kita juga telah menghitung nilai rekapitulasi error dari masing-masing metode dengan tujuan mengetahui metode mana yang memiliki tingkat akurasi paling baik dalam menyelesaikan studi kasus yang ada. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai metode statistik U-tail, juga verifikasi hasil peramalan dengan cara moving range dan tracking signal. Teman-teman bisa langsung buka Excel-nya, kemudian kita buka sheet statistik U-tail. Nah, tampilannya seperti ini. Langsung saja kita bahas rumus-rumus yang harus kita masukkan dalam tabel ini. Pada kolom periode masih sama, ada 24 periode atau 24 bulan. Pada baris yang di-highlight warna kuning, rumusnya kita masukkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian teman-teman tarik dari sel B5 hingga B28. Enter. Ini adalah nilai total dari kolom periode. Kemudian untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung tarik ke kanan agar rumusnya tersalin. Kemudian kita pindah ke kolom permintaan. Nilai permintaan ini sama seperti yang di studi kasus, di data studi kasus, maka teman-teman bisa buka sheet studi kasus dan copy nilai permintaannya. Pindah lagi ke sheet statistik U-tail, kemudian salin nilai permintaan pada kolom permintaannya. Oke, setelah ini kita pindah ke kolom peramalan. Nilai peramalan ini didapat dari mana? Nilai peramalan ini didapat dari metode peramalan yang dipilih. Metode peramalan yang terpilih itu dilihat dari hasil rekapitulasi errornya. Jika metode tersebut memiliki error yang rendah, maka metode tersebut terpilih karena memiliki tingkat keakurasian yang baik. Balik lagi ke tujuan dari statistik U-tail ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah metode peramalan terpilih sudah lebih baik daripada metode naif atau metode yang berasumsi bahwa periode berikutnya akan sama dengan nilai aktual pada periode sebelumnya. Nah, kita buka rekapitulasi error. Di sini terlihat nilai error terkecil ada pada mape regresi kuadratis. Jadi, kita ambil nilai peramalan pada data regresi kuadratis, karena itu merupakan metode terpilihnya. Misalnya, teman-teman nanti saat mengolah data di laporan, metode terpilihnya adalah metode Dash-Brown, maka bagian peramalan ini teman-teman pilih metode Dash-Brown. Nilai peramalan pada metode Dash-Brown. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ketik sama dengan, lalu buka sheet regresi kuadratis dan klik pada sel I5, yaitu nilai peramalan periode pertama. Lalu enter. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik hingga bawah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pembilangnya. Untuk menghitung pembilangnya, kita akan mulai dari periode kedua. Jadi periode pertamanya kosongkan saja. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung 2 kali, D6 dikurang C6, tutup kurung, dibagi C5, tutup kurung, dipangkatkan 2. Kemudian teman-teman tarik hingga bawah. Oke, untuk penyebutnya, teman-teman masukkan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, C6 dikurang C5, tutup kurung, dibagi C5, tutup kurung, dipangkatkan 2. Lalu enter. Kemudian, teman-teman salin hingga bawah. Setelah mendapat nilai pembilang dan penyebut, kemudian teman-teman bisa mencari nilai U-nya sebagai bentuk interpretasi. Rumusnya, teman-teman bisa scroll ke bawah, di sini ada tabel U, rumusnya sama dengan
SQRT buka kurung E29 atau nilai pembilang dibagi F29 atau nilai penyebut. SQRT ini merupakan rumus Excel untuk mendapatkan hasil perhitungan akar kuadrat dari suatu angka. Kemudian teman-teman bisa enter. Oke. Didapatlah hasil ini. Teman-teman bisa buka modul halaman 11 dan mengecek jika nilai U-nya sebesar ini, apakah dia lebih baik dari metode naif atau tidak lebih baik dari metode naif atau sama baiknya dengan metode naif. Jadi teman-teman analisis sendiri. Untuk materi statistik UTEL sampai di situ, nanti kita akan bahas lebih detail lagi saat pertemuan langsungnya agar ada diskusi. Terima kasih. Dilanjut lagi ke verifikasi peramalan. Oke, kita lanjutkan materinya ke verifikasi peramalan menggunakan moving range chart atau peta rentang bergerak. Secara garis besar, moving range chart ini digunakan untuk pengujian kestabilan sistem sebab akibat yang mempengaruhi permintaan. Untuk lebih detailnya mengenai prosedur pembuatan peta moving range, teman-teman bisa buka modul di halaman 13 hingga 14. Balik kembali di sheet moving range. Ini tampilannya pada kolom periode masih sama, terdapat 24 periode atau 24 bulan. Pada baris warna kuning ini merupakan nilai total dari setiap kolom. Untuk kolom periode, nilai totalnya dengan rumus sum, buka kurung, lalu blok sel B5 hingga B28. Lalu enter. Kemudian untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung salin dengan menarik ke kolom-kolom berikutnya. Oke, untuk kolom permintaan nilainya ambil dari data di studi kasus. Ke sheet studi kasus, salin data permintaannya, kemudian tempel di kolom permintaan pada moving range. Selanjutnya, untuk kolom peramalan diisi dengan nilai dari metode terpilih. Seperti kita ketahui tadi pada statistik UTEL, nilai terpilihnya yaitu nilai peramalan dari hasil perhitungan metode regresi kuadratis. Jadi kita di sini ketik sama dengan buka sheet regresi kuadratis, pilih sel I5 sebagai nilai peramalan pada periode pertama di metode regresi kuadratis, kemudian enter. Lalu teman-teman tarik hingga bawah. Selanjutnya pada kolom error, kita akan menghitung error dengan rumus sama dengan C5 dikurang D5. Atau permintaan dikurang dengan peramalan. Kemudian tarik hingga bawah. Berikutnya, kita menghitung moving range-nya dari setiap periode. Untuk periode pertama dikosongkan, kita langsung ke moving range di periode kedua. Rumusnya yaitu sama dengan ABS buka kurung E6 dikurang E5, lalu tutup kurung. Menggunakan rumus ABS adalah agar nilai perhitungannya menjadi nilai mutlak. Kemudian teman-teman tarik hingga bawah. Setelah menghitung moving range, kemudian kita menghitung rata-rata moving range. Rumusnya yaitu sama dengan average, buka kurung, kemudian teman-teman blok kolom MR ini semuanya, tutup kurung, enter. Didapatlah nilai rata-rata moving range. Kemudian di sini teman-teman menghitung nilai A plus, A minus, B plus, B minus. Ini merupakan plotnya dari moving range chart. Dari setiap daerah A, baik A plus dan A minus, maupun daerah B, baik B plus dan B minus, memiliki nilai masing-masing. Untuk daerah A, nilainya itu plus minusnya 1,77 moving range. Sedangkan untuk daerah B, daerah terluarnya yaitu plus minus 0,89 moving range.
Berarti perhitungannya dengan rumus sama dengan untuk A plus berarti nilainya menjadi plus 1,77 dikalikan dengan nilai moving range rata-rata. Nah, nanti kan kita akan menyalinnya hingga bawah agar tidak bergeser. Teman-teman kunci kolomnya ini nih dengan Fn F4. Oke, enter. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik. Selanjutnya untuk daerah A minus, teman-teman rumusnya sama dengan 1,77-nya ditambahkan nilai minus 1,77, kemudian dikalikan juga dengan kolom MR rata-rata. Jangan lupa dikunci. Enter. Kemudian teman-teman tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita ke daerah B. Yang pertama daerah B+. Rumusnya berarti nilainya adalah 0,89. Karena ini adalah B+, maka nilainya adalah positif, 0,89-nya dikalikan dengan nilai MR rata-rata. Jangan lupa dikunci, Fn F4, enter. Tarik hingga bawah. Oke. Selanjutnya untuk B minus, teman-teman nilai 0,89 dijadikan negatif. Minus 0,89 dikalikan MR rata-rata. Jangan lupa dikunci. Enter. Kemudian teman-teman tarik hingga bawah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk nilai batas kontrol bawah, itu range-nya, batas kontrol atas terlebih dahulu, yaitu range-nya positif 2,66. Maka rumusnya sama dengan 2,66 dikali nilai MR rata-rata. Dikunci juga, Fn F4. Kemudian teman-teman tarik hingga bawah. Dilanjutkan nilai batas kontrol bawah. Nilainya minus 0,266. Jadi dinegatifkan minus 2,66 dikali nilai MR rata-rata. Jangan lupa dikunci. Enter. Tarik ke bawah. Baik, untuk perhitungan tabel moving range sampai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan perhitungan verifikasi peramalan dengan tracking signal. Setelah tadi kita mempelajari mengenai verifikasi peramalan dengan moving range chart, selanjutnya ada cara lain untuk memverifikasi peramalan menggunakan tracking signal. Teman-teman bisa langsung klik sheet tracking signal. Sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan secara garis besarnya saja. Tracking signal ini adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa cek di modul halaman 12 hingga 13. Kembali ke sheet tracking signal ini, pada tabel tampilannya seperti ini. Untuk periode, ada 24 periode, masih sama. Dan baris kuning ini merupakan nilai total dari setiap kolom. Untuk nilai total periodenya sebesar 300, rumusnya menggunakan rumus sum. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik agar tersalin hingga ke kolom-kolom berikutnya. Kemudian nilai permintaan diambil dari data studi kasus. Salin, kemudian tempel di kolom permintaannya. Untuk data peramalan, sama seperti statistik util dan moving range, ambil dari metode terpilih, yaitu nilai peramalan dari metode regresi kuadratis. Sama dengan klik sheet regresi kuadratis, pilih nilai peramalannya, enter. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik hingga bawah. Setelah itu kita menghitung nilai errornya dengan mengurangkan permintaan dengan peramalan. C5 dikurang D5. Enter. Lalu tarik hingga bawah. Kemudian kita ke kolom running sum forecast error atau RSFE. Atau bahasa Indonesianya yaitu jumlah kesalahan peramalan.
nilai ini sama dengan nilai error dari hasil perhitungan error. Tinggal di copy aja sama dengan E5. Lalu tarik hingga bawah. Kita lanjut ke kolom absolute errornya untuk menjadikan nilai errornya menjadi nilai mutlak agar tidak ada minus lagi. Sama dengan ABS, tutup kurung, sel F5. Lalu tutup kurung, enter. Tarik hingga bawah. Lanjut ke kolom kumulatif errornya. Rumusnya yaitu sama dengan G5. Kemudian tarik lagi hingga bawah. Kita lanjut ke kolom MAD. Di sini perhitungannya yaitu sama dengan H5 dibagi B5. Oke, kemudian tarik hingga bawah. Untuk kolom tracking signal, rumusnya sama dengan F5 dibagi I5. Enter, kemudian tarik hingga bawah. Oke, di sini ada 4 kolom. Ada kolom 4 MAD, ada kolom minus 4 MAD, ada kolom 8 MAD, dan minus 8 MAD. Ini merupakan nilai yang diusulkan oleh George Blows dan Oliver Way sebagai batas maksimum. Plus minus 4 MAD digunakan apabila jumlah persediaan yang besar. Dan batas maksimum plus minus 8 MAD digunakan apabila jumlah persediaannya lebih rendah. Kita kembali lagi ke tabelnya. Untuk nilai kolom 4 MAD diisikan angka 4. Positif, karena ini positif 4 MAD, sama dengan 4. Kemudian teman-teman copy, lalu langsung salin saja. Jadi sampai bawah nilainya 4. Untuk minus 4 MAD, nilainya berarti minus 4. Pakai sama dengan minus 4. Kemudian salin dan tempelkan ke bawah, nilainya sama. Begitu juga di 8 MAD dan minus 8 MAD. Ini nilainya 8. Yang ini nilainya minus 8. Oke, salin hingga bawah. Ini juga salin hingga bawah. Oke. Untuk pembelajaran pada sesi ini telah selesai. Kita sudah membahas metode statistik QTail dan juga verifikasi peramalan menggunakan moving range dan juga tracking signal. Untuk materi secara teoritis nanti akan disampaikan saat pertemuan agar kita bisa saling berdiskusi dan adanya interaksi antara kami sebagai pengajar dan juga teman-teman sebagai praktikan. Apabila ada yang kurang dipahami dalam pengerjaan Excel-nya, silakan hubungin salah satu asisten dosen agar bisa dibimbing dan dibantu. Mungkin dari kami untuk tutorial Excel-nya sudah cukup mengenai forecasting. Selanjutnya, materi forecasting telah selesai, maka akan dilanjut dengan sidang dan penyusunan laporan. Untuk teknisnya seperti apa, nanti akan kita bahas saat bertatap maya atau mungkin bertatap muka. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami sangat senang apabila kalian bisa mengkoreksi secara pribadi. Baik, sekarang saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.